Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian kurikulum beserta hakikatnya. Nah, di sini kurikulum merupakan jabaran materi-materi yang disajikan dalam pembelajaran. Kurikulum merupakan komponen-komponen yang sangat penting di dalam pendidikan. Kurikulum juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Mengingat kurikulum itu sangat penting di dalam pendidikan, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa memahami konsep dasar dari kurikulum. Kurikulum secara etimologi, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, a little race course, yaitu suatu jarak yang ditempuh dalam pertandingan olahraga, yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan kit of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Selanjutnya adalah core of the core. Ada beberapa para ahli yang berpendapat bahwa menurut Robert, yaitu kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Hilda Taba, kurikulum adalah curriculum is a plan for learning. Maksudnya, kurikulum adalah suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Adapun menurut Zakia Derajat, kurikulum sebagai suatu proses yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Kita simpulkan bahwa pengertian pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain menerapkan jadwal pengorganisasian, kurikulum, dan spesifik tujuan yang disarankan. Selanjutnya adalah hakikat kurikulum. Nah, kurikulum mempunyai kedudukan penting dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapai tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Selanjutnya mengenai hakikat kurikulum. Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, dan rambu-rambu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Herman H. Horne dan Usman Mulyadi membagi dasar bagi kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, dasar psikologis. Dasar psikologis ini digunakan untuk mengetahui dan memenuhi kemampuan yang diperoleh dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, dasar sosiologis digunakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Yang ketiga, dasar filosofis. Dasar filosofis ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai yang akan dicapai. Al-Syaibani memberikan kerangka dasar kurikulum Islam menjadi 4 bagian. Yang pertama, dasar agama. Dasar agama ini menjadi ruh dan target tertinggi dari kurikulum. Yang kedua, dasar falsafah. Dasar falsafah ini memberikan pedoman bagi pendidikan Islam secara filosofis. Yang ketiga, dasar psikologis. Dasar psikologis ini menjadi landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri psikis. Yang keempat, dasar sosial. Dasar sosial ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial itu. Komponen-komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga strategi, dan yang keempat evaluasi. Yang pertama tujuan kurikulum adalah
tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian nomor 2, materi pembelajaran. Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan bahan ajar. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, strategi. Strategi memegang peranan sangat penting dalam menjalankan materi pembelajaran yang guna menuju pada tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir, yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara menyeluruh ditinjau dari berbagai kriteria. Dari keempat komponen tersebut, itu saling berkaitan erat. Tujuan dari keempat komponen tersebut itu untuk menentukan bahan apa saja yang akan dipelajari, bagaimana proses pembelajarannya, dan apa saja yang harus dinilai. Selanjutnya, apabila salah satu komponen berubah, maka dievaluasi dan komponen lainnya turut mengalami perubahan. Kurikulum dan pembelajaran. Kedua hal ini memiliki perbedaan. Kurikulum sendiri lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara untuk pembelajaran lebih menekankan bagaimana mengajarkannya. Oleh karena itu, kurikulum lebih banyak berisikan pembahasan yang menyangkut tentang program, menyangkut perencanaan, menyangkut isi, menyangkut sejumlah pengalaman belajar dan lain sebagainya. Sementara itu untuk pembelajaran itu lebih dominan berisikan pembahasan tentang interaksi dalam pembelajaran, semisal kayak metode, strategi, gaya mengajar, pendekatan, implementasi, penampilan dalam mengajar dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Di sini ada 5 prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada relevansi. Relevansi pendidikan diartikan sebagai keserasian pendidik dengan tuntutan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang relevan bila hasrat yang diperoleh pendidikan berguna ataupun berfungsi bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada berkesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek materi dan bahan kaji disusun secara berurutan. Yang ketiga ada fleksibel. Fleksibel di sini berarti tidak kaku. Jadi ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Yang keempat ada efektivitas. Efektivitas di dalam pendidikan ini dapat kita lihat dari segi efektivitas guru mengajar dan juga peserta didik. Yang kelima ada efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dan pengeluaran berupa waktu, tenaga, biaya yang diharapkan paling tidak menunjukkan hasil yang seimbang. Selanjutnya yaitu sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia sering berganti dan berkembang dari awal kemerdekaan atau masa Orde Lama, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964. Kurikulum Orde Baru yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Kurikulum masa reformasi yaitu kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan juga kurikulum 2013. Dari semua kurikulum di atas memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan pendidikan Indonesia dan membentuk generasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum diantaranya yaitu sebagai peran konservatif, sebagai peran kreatif, dan sebagai peran kritis dan evaluatif. Ketiga peran kurikulum ini harus berjalan seimbang, serasi, selaras, dan harmonis, serta menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan seperti guru, orang tua, peserta didik, komponen atau unsur terkait dengan sekolah dan masyarakat. Fungsi kurikulum diantaranya yaitu kurikulum sebagai sebuah tolak ukur yang dapat membentuk manusia berkualitas sesuai dengan fungsinya. Di antaranya yaitu pertama,
fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan, dan yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi peserta didik. Baik, saya akan melanjutkan terkait materi yang sudah disampaikan di atas mengenai kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Pada dasarnya kurikulum memiliki dua unsur, yaitu kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Yang mana kurikulum aktual dan kurikulum ideal itu memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama, masalah kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dijadikan guru sebagai dasar dalam mengajar, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kurikulum. Jadi di situ meliputi tujuan kurikulum tersebut dan strateginya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Artinya dalam kurikulum ini merupakan batasan-batasan seorang guru dalam mengajar. Kemudian apa yang kita sampaikan, apa yang kami jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kurikulum adalah perangkat pengaturan isi bahkan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan yang berperan dalam mengantarkan pada tujuan pendidikan yang diharapkan. Komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu membentuk karakter peserta didik, kepribadian, dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut.